Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil makalah kami tentang bagaimana penulisan naskah atau model-model naskah seperti itu. Yang pertama yaitu pengertian penulisan naskah. Nah, naskah itu sendiri mempunyai arti yaitu bentuk tertulis dari pemikiran seseorang atau kelompok yang telah disistematika dan dimaksudkan menyampaikan pesan demi terwujudnya suatu tujuan. Nah, jadi naskah itu mempunyai gambaran seperti ini. Kumpulan pemikiran seseorang ataupun kelompok yang nantinya pemikiran itu akan dijadikan sebuah tulisan yang mana akan dipergunakan untuk suatu media yang nantinya untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Jadi seseorang itu melakukan pemikiran, kemudian dituangkan dalam tulisan, dan tulisan itu sebagai rujukan atau petunjuk pelaksanaan untuk media tersebut, kemudian untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Terus nah ini naskah media itu bermacam-macam jenisnya, tetapi pada dasarnya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai penuntun ketika kita memproduksikan program media itu sendiri seperti itu. Terus dalam menuliskan naskah, semua informasi yang tidak akan disuarakan oleh pelaku harus dituliskan besar seperti itu. Kemudian untuk tulisan yang disuarakan oleh pelaku itu ditulis biasa atau kecil. Jadi contohnya seperti ini. Misal si A itu mengatakan dalam hati seperti ini, saya ingin makan. Jadi di teksnya naskah, tulisan saya ingin makan, saya akan makan itu ditulis dengan huruf yang besar seperti itu. Sedangkan percakapan yang lainnya itu ditulis dengan tulisan yang normal atau tulisan yang kecil dari yang besar tadi. Nah, itu sedikit gambaran terkait pengertian dari penulisan naskah. Jadi bisa digarisbawahi ya. Jadi untuk penulisan naskah itu yaitu menulis pemikiran seseorang yang nantinya dijadikan untuk media untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu tentang treatment. Apa sih itu treatment? Treatment adalah uraian atau bentuk esai yang menggambarkan alur penyajian program kita. Dengan membaca treatment ini, kita akan mempunyai gambaran tentang uraian visual yang akan nampak pada media serta narasi atau percakapan yang akan menyampaikan gambar itu. Bila musik dan efek suara akan digunakan, hal tersebut akan tergambar juga dalam treatment ini. Sebuah treatment yang baik selain memberikan gambaran tentang uraian adegan, juga memberikan gambaran suatu suasana yang mood bagi program media tertentu itu. Treatment ini biasanya digunakan oleh pemesan naskah dan penulisan naskah dalam mencari kesesuaian terdapat mengenai alur penyajian program media yang akan diproduksi. Setelah treatment disetujui, treatment tersebut digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan naskah selanjutnya. Contoh, program diawali dengan munculnya seorang siswa yang sedang memegang kamera. Dari jauh ia melihat dengan mengamati kamera itu. Nampak sedang mencari-cari sesuatu. Setelah di zoom
ke medium shot, nampak jelas bahwa ia sedang mencari-cari bagaimana cara membuka kamera itu untuk mengisi filmnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan ke teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi penulisan naskah. Jadi pada penajian pokok-pokok materi instruksional dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau yang dipilih. Naskah program audio ini bermacam-macam. Tiap-tiap jenis mempunyai bentuk naskah yang berbeda, tapi pada dasarnya maksud dalam naskah tersebut sama, yaitu sebagai penuntun ketika mengambil gambar dan merekam suara. Nah, langkah-langkah penulisan audio ini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, rumuskan ide. Nah, dalam sebuah cerita tentunya ada perumusan ide dalam pelaksanaannya. Nah, perumusan ide ini sebuah cerita yang akan dibuat menjadi program video dan televisi dapat diambil cerita yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu berupa riset. Riset sangat diperlukan setelah menemukan sebuah ide yang dibuat menjadi sebuah program. Lanjut, langkah selanjutnya adalah penulisan outline. Ya, setelah memahami hasil riset atau informasi yang terkumpul, Anda dapat membuat kerangka atau outline dari informasi yang akan kalian tuangkan menjadi sebuah skrip. Langkah selanjutnya, penulisan sinopsis. Langkah ini membuat sinopsis atau deskripsi singkat mengenai tema atau pokok materi program yang akan ditulis. Yang langkah selanjutnya, menulis treatment. Ya, ini materi dari teman saya yang berupa treatment, tapi ini masuk dalam langkah pembuatan naskah dari audio. Nah, menulis naskah harus didasarkan pada rencana yang telah dibuat, meliputi outline, sinopsis, dan treatment. Seorang penulis harus memiliki kreativitas dalam mengembangkan treatment menjadi sebuah naskah. Langkah selanjutnya ialah baru ini penulisan naskah. Pada langkah ini, tulisan sebuah naskah harus didasarkan pada treatment yang dibuat. Sebuah penulisan naskah ini, jadi kita harus berdasar pada treatment yang telah dibuat. Walaupun dalam menulis naskah penulis dapat melakukan perubahan. Yang selanjutnya, review naskah. Ini sangat perlu. Langkah yang selanjutnya itu review naskah, karena telah selesai tulis perlu ditelaah kembali untuk melihat kebenaran substansinya dan cara penyampaian pesannya. Yang terakhir ialah finalisasi naskah. Ini merupakan langkah akhir sebelum naskah diserahkan kepada produser dan sutradara untuk diproduksi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penulisan naskah film dan video. Pada saat-saat seperti ini, media film dan video banyak digunakan dalam pembelajaran. Biasanya dengan teknis mengunggah video pada akun YouTube untuk dapat ditonton oleh peserta didik dikarenakan keterbatasan tidak bisa pembelajaran secara langsung. Sedangkan film dalam pembelajaran digunakan sebagai media pemberian tugas seperti menganalisis film dan lain-lain. Dalam proses pembuatan video diperlukan beberapa syarat seperti memiliki sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kemampuan dalam merancang dan memproduksi program video, mempunyai peralatan produksi video yang memadai, mempunyai naskah program video yang siap untuk diproduksi. Sama seperti medium yang lain, film dalam memproduksi sebuah program video memerlukan adanya naskah dan storyboard. Naskah merupakan pengembangan dari gagasan atau ide. Sebuah naskah berperan sebagai pedoman bagi sutradara dan bagi kerabat kerja produksi untuk melakukan rekaman gambar dan suara. Naskah sebenarnya berisi informasi yang diperlukan untuk merekam unsur gambar atau visual atau suara atau audio yang ditayangkan dalam sebuah program video.
Naskah pada program video pada dasarnya mencakup beberapa informasi. Yang pertama, lokasi tempat pengambilan gambar atau setting. Yang kedua, deskripsi adegan action yang akan direkam. Yang ketiga, karakteristik pemain atau objek yang terlibat dalam kegiatan produksi. Yang keempat, dialog, narasi, musik, dan unsur lain yang diperlukan. Oke, di sini saya Lia Widya Stingkrishna ini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Mauridatul Hasanah, yaitu secara lebih ringkas tahap penting dalam pembuatan naskah film dan video, yaitu yang pertama mencari ide atau gagasan. Langkah dalam penyusunan naskah pertama harus mencari ide atau gagasan. Dalam mencari ide tersebut harus mempertimbangkan kreativitas dan format yang menarik, namun tetap dalam substansi yang ingin dicapai. Dengan ide ini maka bisa dikembangkan lalu bisa diproduksi. Yang selanjutnya yaitu menyusun sinopsis dan treatment. Sinopsis sendiri merupakan ringkasan dari cerita yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan padat tentang materi yang akan digarap. Yang selanjutnya yaitu treatment. Treatment merupakan pengembangan dari sinopsis. Contohnya bisa dilihat di makalah sudah tertera. Yang ketiga yaitu pembuatan naskah program. Dalam membuat naskah program film maupun video, naskah program ini merupakan daftar rangkaian peristiwa yang akan dipaparkan gambaran demi gambaran dan penuturan demi penuturan menuju tujuan yang ingin dicapai. Format naskah mungkin nanti bisa dilihat di makalah. Yang terakhir yaitu skenario. Skrip atau naskah itu tadi kan ditunjukkan untuk bahan pegangan sutradara dan pemainnya, sedangkan skenario ini lebih merupakan petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan. Jadi skenario ini bermanfaat bagi teknis dan kerabat produksi yang akan melaksanakan tanggung jawabnya. Petugas yang membutuhkan skenario ini antara lain editor atau penyuting gambar, kameramen, pencatat adegan, dan lain-lain. Mungkin cukup ini dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, skenario atau syuting script. Skrip biasanya ditujukan untuk bahan pegangan sutradara dan pemain, sedangkan skenario lebih merupakan petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan programnya. Jadi skenario ini sangat bermanfaat bagi teknisi dan kerabat produksi yang akan melaksanakannya dengan tanggung jawab teknis operasional. Dalam skenario inilah beda antara film dan video akan tampak, karena video mempunyai efek visual tertentu yang tidak dimiliki oleh film seperti dissolve, wipe, superimpose, split image, dan sebagainya. Pengaruh lain dalam penulisan skenario adalah beda dalam pendekatannya. Bila dalam pendekatan film, perpindahan umumnya bersifat cut to cut dan pengambilannya boleh meloncat-loncat dengan pengelompokan menurut keadaan waktu, cuaca, lokasi, dan sifatnya. Dengan singkat, skenario untuk program video mempergunakan lebih banyak istilah atau bahasa produksi dan petunjuk teknis operasional bagi kerabat dan teknisi produksi.